para ulama kita itu betul-betul sudah menggambarkan bentuk yang terbaik untuk satu bangsa yang beragam dengan sekian banyak suku, belasan ribu pulau. Maka dirumuskanlah 5 sila Pancasila itu sebagai dasar. Dan kelima-lima sila Pancasila itu semuanya sangat sesuai dengan ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa laqad karramna bani Adam. Kemanusiaan adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Wa'tasimu, supaya kompak. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wasyawirhum fil amri. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu ayatnya kira-kira? Banyak sekali. Banyak sekali. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Bagi kesejahteraan itu kepada semua. Jadi 5 sila itu walaupun namanya dibuat istilah namanya Pancasila, tapi isinya, kandungannya itu sejalan dan senafas dengan tuntunan Islam. Yang ingin saya katakan adalah mari kita syukuri Indonesia ini. Negara ini memberikan ruang yang luar biasa bagi kita umat untuk menghidupkan agama. Ini majelis-majelis kayak begini tidak di semua tempat. Kaum ibu misalnya bikin majelis ta'lim, nggak ada. Di Mesir ada nggak majelis ta'lim kaum ibu? Nggak ada. Nggak ada majelis ta'lim kaum ibu. Kayak di Indonesia, majelis ta'lim Al-Hidayah, pakaiannya seragam, warnanya biru semua atau ungu semua misalnya. Majelis ta'lim Halimatus Sa'diyah, pakaiannya seragam, merah semua atau kuning semua. Susah nyebutin warna sekarang. Jadi semuanya sudah ada nama warna partai, jadi susah kita mau cari contoh. Nah, di Indonesia seperti itu. Ibu-ibu bikin majelis ta'lim, oh jemaahnya kemana-mana ziarah. Misalnya dari Jawa ziarah ke Lombok, kemudian dari Lampung misalnya ziarah ke makam Wali Songo. Di mana itu ada selain di Indonesia? Enggak ada. Pergi ke Mesir, ke Saudi, ada majelis ta'lim kaum perempuan yang bisa membuat pengajian jumlah ratusan ribuan. Ada. Ini bumi Allah yang walaupun namanya bukan negara Islam, tapi sesungguhnya kita mampu berislam dengan baik kalau kita mau di negeri ini. Ruangnya ada. Alhamdulillah. Jadi ruangnya ada, masalahnya mau atau enggak mau aja. Mau atau tidak mau saja. Nah, jadi saya ingin mari kita perbanyak syukur. Dan negara kita ini sekarang sedang menjadi tempat banyak pemimpin-pemimpin luar untuk belajar dari Indonesia. Mereka menengok ke Indonesia, bingung, kok negara kami perang, kok Indonesia aman. Ini rahmat Allah. Itu sebabnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kedua, saya rasa mirip ya dengan yang tadi ya. Saya rasa mirip. Artinya kalau kita umat Islam ini, Bapak Ibu, adik-adik, tidak usah persoalkan keragaman. Karena Al-Quran sendiri mengajarkan kita, mengingatkan kita keragaman itu bagian dari skenario Allah. Kalau kita marah terhadap keragaman, berarti kita tidak ikhlas terhadap penciptaan Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, waja'alnakum syu'uban, waja'alnakum, ja'alna, kami jadikan. Jadi Allah menisbahkan itu kami jadikan, bukan Pak Firmansyah yang menjadikan, bukan Zainul Majdi yang menjadikan, bukan Pak Andi, bukan siapapun dari kita. Waja'alna,
Allah yang sudah menentukan kita ini beragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Panduannya jelas, lita'arofu. Lita'arofu itu dari kata ma'rifah, tahu, kenal. Maka lita'arofu itu saling mengenal. Lita'arofu itu dari kata al-urfu juga. Al-urfu itu artinya kompak, ada kebersamaan. Maka selain saling mengenal, kita juga bangun kebersamaan. Lita'arofu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.